semuanya. Selamat pagi Papa dan Mama. Puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama bertemu di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Kita persiapkan untuk ibadah sekolah minggu ini. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau orang tua kita senantiasa menemani kita, saudara-saudara kita menemani kita, terlebih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa ada di rumah kita, ada di hati kita. Mari kita bersama-sama mengawali pujian dalam ibadah sekolah minggu ini dengan pujian Yesus di dalam rumahku. Kita bersukacita, tersenyum kepada Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan bersukacita. Dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, Yesus di dalam hatiku. Yesus di dalam hatiku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam hatiku, senang-senanglah, Yesus di dalam hatiku. Yesus di dalam hatiku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam hatiku, senang-senanglah, senang-senanglah. Mari anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan pujian kita berdoa. Puji syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan yang senantiasa menolong di dalam kehidupan kami, yang senantiasa mengasihi kami, dan senantiasa ada ketika kami susah, ketika kami sedih, ketika kami senang. Tuhan senantiasa menemani kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh merasakan ibadah bersama-sama dengan Tuhan. Pimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Kami menyerahkan hanya ke dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sehingga kami boleh melakukan ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tahu nggak anak-anak, kalau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, itu memiliki ciri-ciri yang khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tahu nggak? Pertama, kita suka membaca firman Tuhan. Kedua, kita suka berdoa. Tidak hanya berdoa, tapi kita suka berdoa. Ketiga, kita suka memuji Tuhan. Ayo, keempat ada enggak? Kelima ada enggak? Keempat, suka dengar-dengaran firman Tuhan. Kelima, melakukan dan taat akan firman Tuhan. Masih banyak lagi ciri-ciri sebagai anak-anak Tuhan untuk membuktikan kita percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Nah, ada juga sukacita. Mari anak-anak kita menyanyikan pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku.
Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Salah satu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita rajin berdoa. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Titis. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Baca Kitab Suci. Akan menyampaikan firman Tuhan. Hai, selamat pagi anak-anak GP Kris Malang. Shalom untuk kita semua. Pagi juga untuk Papa dan Mama yang mendampingi anak-anak pada pagi hari ini untuk beribadah. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami semua datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Kami rindu mendengar pengajaran Tuhan. Kami rindu setiap kami dibentuk oleh firman Tuhan. Tolong anak-anak kami boleh mendengarkan dengan baik, boleh mengerti, dan terlebih nanti boleh melakukan di dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Nah, anak-anak, Bu Titi sekarang memegang satu benda, ya. Benda ini coba perhatikan. Nah, kira-kira ada enggak yang tahu benda ini apa namanya? Ayo, siapa yang tahu benda apa ini? Iya, benar. Ya, ada mengatakan umban, Bu. Ya, ini benar namanya umban. Nah, anak-anak coba kalau kalian lihat benda ini, umban, coba yang ada di dalam pikiranmu itu siapa kira-kira? Ayo, coba diingat-ingat. Umban, umban, umban. Daud, benar. Ketika kita melihat benda ini umban, kita teringat akan seorang tokoh yang bernama Daud. Nah, siapa sih Daud itu, anak-anak? Daud itu adalah anaknya Bapak Isai. Daud itu punya beberapa saudara, di antaranya bernama Eliab, Abinadab, Syama. Terus Daud ini juga hobi main alat musik, main kecapi. Dan Daud pada saat itu pernah bermain musik di hadapan seorang raja, yaitu Raja Saul. Kemudian Daud ini punya seorang sahabat yang baik sekali bernama Yonatan. Dan nanti pada
akhirnya Raja Daud itu menjadi menantu Raja Saul. Dan satu lagi, kalau kita lihat ini, Daud adalah orang yang mengalahkan Goliat, orang Filistin yang besar itu, dengan umban dan batu. Mengalahkan orang Filistin. Dan pada akhirnya Daud menjadi seorang raja yang besar, menggantikan Raja Saul. Nah, anak dikasih Tuhan, Daud itu seorang raja yang besar, punya kekuasaan. Tentunya kalau orang punya kekuasaan, semua keinginannya pasti bisa dipenuhi, pasti bisa dicapai. Dan Raja Daud adalah raja yang diberkati oleh Tuhan. Tapi anak-anak, pada suatu saat Raja Daud melakukan satu dosa yang luar biasa jahat di mata Tuhan. Nah, suatu sore Raja Daud itu berjalan-jalan di atas soto, berjalan-jalan. Wah, dari atas dia melihat di sana ada seorang wanita yang cantik sekali. Cantik. Wanita itu adalah istri dari Bapak Uria, seorang prajurit dari Raja Daud. Cantik sekali. Nah, anak, pada saat itu Raja Daud mulai dirasuki satu dosa. Raja Daud menginginkan wanita cantik itu, istri dari Bapak Uria. Padahal firman Tuhan mengatakan, jangan mengingini kepunyaan orang lain, istrinya, ternaknya, dan semuanya. Tapi anak-anak, Daud, raja yang punya kuasa, bisa melakukan apa saja dengan kuasanya. Anak-anak, ketika Raja Daud menginginkan perempuan cantik ini, secara tidak sadar dia melakukan satu dosa yang berikutnya. Daud secara tidak langsung telah melakukan dosa, mencuri kepunyaan orang lain, mengambil yang bukan menjadi haknya, bukan menjadi miliknya. Itu dia ingin dia dapatkan. Anak-anak, dari keinginan untuk memiliki, ia mengambil. Dan pada akhirnya Raja Daud jatuh ke dalam dosa berikutnya. Dosa yang dilakukan oleh Daud adalah dia berzina dengan wanita yang cantik tadi, istri dari Bapak Uria. Anak-anak, setelah Raja Daud mengambil perempuan ini, pada akhirnya perempuan ini mengandung, mau punya anak. Wah, Raja Daud, bagaimana ini ya? Nanti kan aku ketahuan kalau aku telah melakukan perzinahan dengan perempuan cantik itu. Adik-adik, pada akhirnya Raja Daud itu sekarang merancang satu kebohongan, merancang satu dusta, supaya nantinya anak yang dikandung oleh perempuan itu adalah anak dari suaminya sendiri. Maka dia panggil Bapak Uria, "Hai Uria, kamu kesini. Kamu sudah berperang, kamu sudah capek, sekarang kamu pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke istrimu, tidurlah bersama dengan istrimu." Wah,
Anak-anak, tetapi usaha Daud untuk membelokkan bahwa dia yang telah berbuat jahat, agar itu orang-orang mengatakan, oh itu anaknya Uria, tidak berhasil. Urianya tidak pulang ke rumahnya, tapi Urianya tidur di depan pintu istana. Anak-anak, wah, Raja Daud, waduh, gagal ini aku, gagal aku. Pada akhirnya Daud merancang kembali suatu kejahatan. Daud merancang pembunuhan. Daud merancang untuk membunuh Bapak Uria dengan cara Daud ini menulis surat kepada bapak bernama Yoab. Suratnya begini, hai Yoab, tempatkanlah Uria di barisan paling depan pada saat nanti berperang. Nanti setelah berperang di barisan depan, tinggalkan dia agar dia terbunuh mati. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, Raja Daud, raja yang besar, punya kuasa, melakukan dosa yang berantai, ya, berantai. Dosanya besar, dosanya banyak. Dari keinginan untuk memiliki wanita yang cantik, istri orang lain, dia mengambil perempuan itu, dia mencurinya, kemudian dia melakukan dosa perzinahan dengan perempuan itu, dan pada akhirnya Raja Daud merancangkan dosa pembunuhan. Wah, anak-anak, Daud yang mengerti firman Tuhan, mengerti akan Tuhan, melakukan dosa yang sedemikian. Apakah Daud tidak tahu kalau yang dia lakukan itu adalah dosa? Apa tidak tahu ya? Anak-anak, Tuhan menegur Raja Daud yang telah melakukan dosa melalui seorang nabi bernama Nabi Natan. Dia mengingatkan, hai Raja Daud, kamu telah melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Kamu telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Pada saat Daud diingatkan, Daud langsung berkata begini, anak-anak, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku berdosa kepada Tuhan. Dan pada saat itu Daud datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Anak-anak, dosa yang dilakukan begitu banyak, begitu luar biasa, begitu besar. Daud datang mohon dengan sungguh-sungguh agar diberi kemurnian hati, diberi kekuatan agar kembali tidak melakukan kejahatan. Anak-anak, pada saat Daud datang kepada Tuhan di dalam Mazmur, dikatakan Daud datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, bersihkanlah dosaku. Tuhan, aku bersalah. Aku berbuat dosa. Tuhan, perbaharuilah aku. Anak-anak yang kasih Tuhan, kita semua mungkin pernah berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tidak hanya satu kesalahannya, dari kesalahan ini merembet kesalahan ini, merembet kesalahan ini, merembet kesalahan ini, sehingga banyak sekali dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tapi mari, kalau kita ini anak-anak Tuhan melakukan kesalahan, melakukan dosa seperti Raja Daud, kita boleh datang kepada Tuhan di dalam doa kita, memohon pengampunan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Anak dikasih Tuhan, kalau kita itu yakin bahwa Tuhan itu mendengar doa kita,
memberi pengampunan kepada kita seberapa besar kesalahan kita. Tapi asal tadi ya anak-anak kasih Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dan bertobat. Tapi jangan pernah mencobai Tuhan. Wah, Tuhan itu kan baik, Tuhan itu kan selalu mengampuni dosaku, selalu mengampuni kesalahanku. Jangan berkata, wis aku tak berbuat dosa. Jangan. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Nah, anak dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 19, tapi kita akan beberapa bagian kita mau baca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur 51, kita baca ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 10. Kita boleh lihat bersama-sama. Di sini kita membaca bersama-sama. Sudah semua dipersiapkan? Mari kita membaca bersama-sama. Mazmur 51 ayat 2, 3, 4, dan 10. 2, 3. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Anak-anak kasih Tuhan, ingat ya, pada hari ini kita boleh belajar saat kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Kita boleh datang di dalam doa kita, meminta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mendengar doa kita, memberikan pengampunan kepada kita, asal kita boleh berdoa dengan benar. Kita boleh mengakui kesalahan kita boleh bertobat, dan kita boleh berubah, tidak mengulangi dosa lagi. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih pada hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan itu baik kepada kami. Ketika kami melakukan kesalahan, ketika kami melakukan dosa di dalam kelemahan kami, ketika kami datang kepada Tuhan meminta pengampunan, Tuhan boleh mendengar doa kami. Ketika kami dengan sungguh-sungguh mengakui kesalahan kami, ketika kami bersungguh-sungguh bertobat, ketika kami bersungguh-sungguh mau berubah di hadapan Tuhan, kami percaya Allah kami Allah yang baik, Allah yang mendengar setiap doa kami, doa orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau berdoa, kiranya kami semua boleh melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, masih semangat? Masih ya? Oke, Bu Buni pada pagi hari ini akan mengumumkan ada teman kita yang berulang tahun. Siapa ya? Yang berulang tahun pada tanggal 1 November. Siapa yuk? Nah, yang berulang tahun adalah adik kita dari kelas Batita. Namanya Michelle Elena Miruna.
itu ya yang berulang tahun. Kita bersyukur Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyertai. Nah anak-anak, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sebelum kita tutup dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menolong kita dalam ibadah kita, khususnya pada pagi hari ini dari awal sampai selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan, kami pada pagi hari ini berdoa untuk adik kami Michelle. Kami terus berdoa untuk dia ya Tuhan, supaya di ulang tahunnya ini dia boleh bertumbuh baik secara kerohanian, baik secara jasmani. Kiranya Engkau menolong dalam kehidupannya. Kiranya Engkau menolong juga, Tuhan memberikan kesehatan kepadanya. Kami juga berdoa untuk orang tua yang mendampingi. Kiranya Tuhan juga menyertai, Tuhan menolong. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Michelle menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Jika besar nanti dan sampai tua nanti, dia tetap mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ulang tahun Michelle pada tanggal 1 November. Terima kasih pula Tuhan kalau Engkau juga sudah menolong di dalam kehidupan kami semua anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu berserta dengan orang tua. Kami bersyukur Tuhan, meskipun di dalam masa pandemi ini kita tidak boleh untuk keluar rumah atau jarang keluar rumah kalau tidak ada keperluan, tetapi Tuhan tetap menolong kami. Sekolah kami online ya Tuhan, Tuhan juga menolong kami. Kami terus berdoa untuk anak-anak di dalam pendidikannya. Meskipun belajar di rumah, mereka terus rajin, boleh belajar dengan baik. Dan kami berdoa untuk orang tua yang mendampingi, kiranya Tuhan juga beri kesabaran. Tuhan memberkati orang tua anak-anak, Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Halo anak-anak semuanya, ibadah sekolah minggu telah selesai. Jangan lupa menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.